Pesantren Kilat Rumah Cinta Quran kali ini mengangkat tema surga dunia dan akhirat. Tujuan dari pesantren Kilat kali ini adalah untuk mendapatkan kenikmatan di dunia dan di akhirat. Berangkat ngaji ke RCQ lewat Ciputat, lillahi ta'ala dengan penuh semangat. Bismillah, kita ikut pesantren Kilat 2024 menuju surganya Allah dengan berbekal ilmu yang bermanfaat. Juga selamat datang kepada bapak-bapak, ibu-ibu peserta program Sanlat kali ini. Ahlan wa sahlan di dalam program Pesantren Kilat Rumah Cinta Quran di Kem Hulu Cai tahun 2024. Terima kasih. Alhamdulillah untuk pesantren Kilat kali ini kita mengangkat tema yang sangat-sangat luar biasa, penting ya untuk hidup dan mati kita. Yaitu tema yang kita angkat kali ini adalah surga dunia dan akhirat. Wal-laili idza yaghsha wan-nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi malam apabila menutupi cahaya siang, demi siang apabila terang benderang, demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Materi yang diberikan adalah tema pertama, membangun surga dunia. Tema yang kedua, rumahku surgaku, dan bagaimana cara merawat dan memupuk pernikahan. Tema yang ketiga adalah sakaratul maut. Dan tema yang keempat adalah membangun jiwa yang tenang. Dan yang terakhir adalah amalan dengan pahala yang besar. Tauhid menyatukan jadi satu. Alam semesta serta sisinya yang mencipta satu, siapa? Alam semesta serta isinya yang menghidupkan satu, siapa? Yang memiliki satu, siapa? Yang mengatur satu, siapa? Yang menghidupkan, yang mencipta itu namanya Rabbun, tauhid rububiyah. Jadi kalau saya melihat sesuatu adalah sesuatu, sampai kapanpun Anda tidak akan mendapatkan surga dunia. Sampai kapanpun. Kalau saya melihat sesuatu, ya Allah ini ciptaan Engkau, itu mendapatkan surga dunia, DP-nya surga akhirat. Ini tauhid, ini namanya asyhadu. Apa bedanya dengan ilahun? Kalau Rabbun dikaitkan dengan makhluk. Allah yang mencipta alam semesta, ada khalik yang mencipta, ada yang makhluk yang diciptakan. Apa bedanya dengan ilahun? Ilahun tidak ada lagi makhluk. La ilaha, tidak ada yang aku sembah, tidak ada yang berhak disembah illallah, kecuali Allah, maka yang disembah. La ilaha, tidak ada yang berhak dikultuskan illallah, kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang patut disucikan illallah, kecuali Allah. La ilaha, tidak ada yang patut diagungkan illallah, maka yang dibesarkan, yang diagungkan, disembah adalah ilahun. Namanya tauhid uluhiyah. Ini tauhid rubu, ini tauhid uluhiyah. Ada dua. Harapan kami adalah para peserta yang mengikuti pesantren Kilat ini dapat mengetahui bagaimana mendapatkan surga di akhirat, tetapi juga bisa menjalankan kehidupan di dunia serasa surga. Menyenangkan dan sangat bermanfaat.
Kenapa saya bilang seperti itu? Karena yang tadinya kita memang belum begitu paham tentang apa itu tauhid. Begitu pada hari pertama kita sampai di sini, itu kita diajarkan oleh pemateri yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Arifin Jayadiningrat. Beliau sangat luar biasa dalam penyampaian materi-materi yang diberikan, sehingga kita yang tadinya belum terlalu paham apa itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, itu akhirnya kita bisa memahami dan mengerti apa sih itu sebetulnya tauhid. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian kecuali orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Dalam hal ini semua manusia adalah merugi kecuali mereka betul-betul yakin, mereka betul-betul beriman kepada Allah, yakin akan kebahagiaan, yakin akan Allah memberikan perlindungan kepadanya, dan yakin akan kebahagiaan yang ia dapatkan. Dan kemudian melakukan amal soleh, yaitu melakukan pekerjaan secara tepat, akurat, presisi, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan kerugian. Alladzina amanu, for those who believe. Siapa yang betul-betul yakin, beriman, percaya. Jadi kalau dalam dunia bisnis, kalau kita ingin memulai bisnis, maka pertama kali kita harus apa? Yakin dulu bisnis kita sukses. Ada nggak orang mau berbisnis, saya nggak yakin, tapi jalan, mau dibuat kan nggak? Maka ada keyakinan dulu kan? Jadi ada belief di situ. Dan keyakinan yang sepenuhnya tadi menyerahkan betul ini semuanya adalah Allah yang menggerakkan. Keyakinan Allah Maha Ada, Allah lah yang akan memberikan segalanya, maka harus yakin adanya Allah tadi. Takwa adalah dasar kebahagiaan. Takwa adalah dasar untuk mendapatkan segala macam kemudahan. Allah akan mudahkan jalan hidup seseorang. Allah akan mudahkan rezeki seseorang, dan Allah akan berikan karunia yang tak terhingga, yang tanpa disangka-sangka dengan dasar ketakwaan. Oleh karena itu maka surga dunia dan surga akhirat merupakan satu kesatuan, bagian yang tak terpisahkan. Apabila kita telah mendapatkan surga dunia karena kesolehan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah taala maka surga akhirat pun akan kita dapat dengan senantiasa menjalankan segala perintahnya. Dan di antara nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah berupa kebahagiaan berkeluarga. Maka dalam hal ini, kebahagiaan keluarga ini tentunya harus didasari dengan keimanan dan ketakwaan, sehingga semua perbuatan baik, semua amal soleh kita kepada keluarga kita adalah merupakan bagian daripada pahala yang akan kita dapatkan, dan kemudian menjadi surga dunia kita dan juga menjadi bagian daripada surga akhirat kita. Kita nikmati kehidupan dunia dan akhirnya kita dapatkan pula surga akhirat di masa yang akan datang. Insya Allah ta'ala Allah akan senantiasa memberikan keteguhan kepada kita apabila kita senantiasa berada dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika saya melihat jasad saya itu Mas Adi, tiba-tiba ada yang berbisik begini. Sebentar lagi kamu akan diurus, didatangin mungkar dan nakir. Itu juga gak kalah mengerikan. Dengar nama mungkar nakir saja itu Mas Adi, itu mengerikan. Saya lari ke sana kemari, saya cari orang minta tolong supaya ruh saya kembali, supaya saya selamat, supaya saya hidup lagi. Ya Allah, hidupkan saya 3 menit saja ya Allah, 5 menit saja ya Allah, supaya saya bersujud kepada Engkau, supaya saya bertobat kepada Engkau, supaya saya melakukan kebajikan-kebajikan. Itu kan terkam di dalam Al-Quran. Dan memang benar di dalam Al-Quran itu, ketika manusia yang wafat meninggal, dia mengatakan kok hidup saya seperti hanya pagi saja, siang saja, sore saja. Dan itu benar-benar saya rasakan Mas.
Lantas apa sih yang terjadi pada sakaratul maut? Tadi kisah nyatanya, sekarang yaitu secara ilmiahnya. Sakrah itu artinya adalah syiddah, kepedihan, kedahsyatan, kesengsaraan yang luar biasa. Ya, coba bisa dibayangkan ketika ibu-ibu hamil, melahirkan, begitu melahirkan suaminya nggak tahu kemana, biayanya juga nggak ada. Kira-kira gimana rasanya? Double-double, ya, double-double. Maka dikatakan, yaitu apa? As-sakrah. Sakrah itu kepedihan yang dahsyat. Di sini dikatakan bukan as-sakrah, tapi jamaknya adalah as-sakarat. As-sakarat berarti apa? Kepedihan yang sangat dahsyat. Jadi kepedihannya bukan satu, ya. Maka tadi Ustadz mengatakan apa? Seperti halnya, yaitu orang yang dikulitin hidup-hidup. Hadis baginda Rasul Muhammad SAW, beliau bersabda, la yazalu qadama abdin hatta yus'ala an umrihi fima afnah, wa an ilmihi fima fa'al, wa an jasadihi fima ablag, wa an jasadihi fima ablag, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi ini mengatakan bahwasanya setiap manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang 4 hal. Yang pertama, an umrihi fima afnah, umurnya engkau habiskan untuk apa? Yang kedua, wa an ilmihi fima fa'al, yaitu ilmunya kalian gunakan untuk apa? Yang ketiga, wa an jasadihi fima ablagh, yaitu apa? Jasadnya dia gunakan untuk apa? Dan yang terakhir yaitu ya yang Allah akan tanya dalam kehidupan kita, ya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta kita dari mana kita dapatkan dan untuk apa harta itu kita gunakan. Maka di dalam hal ini, ketika umur kita yakin ini adalah milik Allah, maka kita gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Ketika pengetahuan kita inilah anugerah dari Allah, maka kita gunakan anugerah ini, yaitu memberikan manfaat kepada orang lain. Ketika kita punya jasad inilah hak milik Allah Subhanahu wa taala, maka jasad ini kita gunakan untuk taat kita kepada Allah. Dan ketika kita mempunyai harta kita dan harta ini adalah titipan dari Allah, maka bagaimana harta ini bisa memberikan keberkahan dalam kehidupan kita. Maka ketika kita elemen-elemen ini kita merasa tidak mempunyai sesuatu apapun dalam kehidupan kita, ini adalah hakikatnya adalah milik Allah, maka disitulah akan timbul kebahagiaan dalam kehidupan kita. Hayya 'alas shalah. Saya kadang-kadang, kok antum sholat tuh bisa nangis? Saya balik, ente kok sholat kagak bisa nangis, gimana ceritanya? Itu bahasa Al-Quran. Ya ayyuhal insan, ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakabak. Allah ngomong begini, hai manusia, kok bisa lupa aku? Aku tuh maha baik, maha pemurah. Aku kasih semua dari tubuh kamu dari ujung ke ujung. Aku yang mencipta, penuh dengan keajaiban, penuh dengan keseimbangan, begitu sempurna. Kok bisa lupa aku? Soal ini yang ngomong Al-Quran. Aku kesini mencari apa yang bisa membuat sholatku lebih sempurna dan lebih nikmat. Karena aku ngerasa waktu itu sebelum kesini hatiku mulai mengeras layaknya batu yang di sini. Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Lantas apa? Ketika hal yang menakutkan ketika kita sakaratul maut, satu, dahsyatnya kepedihan, pencabutan nyawa. Ya, itu sangat dahsyat, sangat luar biasa sakitnya. Yang kedua, menatap wajah malaikat pencabut nyawa. Jadi ketika kita melihat malaikat Israel ya yang tidak pernah tersenyum kepada siapapun, kita akan bisa melihatnya. Dan disitulah ketakutan kita semakin menjadi-jadi. Apalagi ketika dia mengatakan, waktumu sudah selesai hidup di dunia. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru dzikru harimil ladzat." Perbanyaklah mengingat penghancur semua kenikmatan. Yang dimaksud penghancur seluruh kenikmatan adalah kematian. Kata-kata perbanyak ini menumbuhkan rasa. Bukan hanya kita tahu, semua orang tahu kalau kita wafat kita akan dimandikan, dikafani, disolati dan dikubur. Itu tahu. Pengetahuan di sini. Bagaimana kita menumbuhkan rasa yang ada di dalam dada kita. Bukan hanya sifatnya kognitif tapi afektif. Menumbuhkan rasa. Maka pesan Nabi Muhammad SAW perbanyak. Disinilah simulasi kematian. Kemudian masuk di dalam sini. Jemaah satu-satu kemudian kita tutup rapat. Tidak ada secercah cahaya pun yang masuk. Disinilah orang berrefleksi. Melihat dirinya. Dan beristighfar. Subhanallah. Inilah menumbuhkan rasa. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang selalu mengingat kematian sehingga hati kita tidak keras. Betapa banyak hati keras dan susah mendekatkan diri kepada Allah. Kenapa hati itu keras? Hanya karena dosa. Untuk melembutkan hati, perbanyaklah mengingat kematian. Subhanallah. Mari kita melembutkan hati, selalu perbanyak kematian agar kita mempersiapkan bekal kematian. Mati-matianlah untuk segala sesuatu yang bisa dibawa mati. Jangan mati-matian untuk segala sesuatu yang tidak bisa dibawa mati.
Kita makan nasi timbel nikmat loh, ayamnya enak, pokoknya ceplak, sambelnya mantep, ceplak. Pokoknya istilahnya kita mengucapkan syukur, alhamdulillah wa syukurillah, jazakumullah khairan katsiron kepada Rumah Cinta Quran, kepada semua panitia yang sudah mengadakan Rumah Cinta Pesantren Kilat ini, kepada ustadzi ya semuanya, asatiz dan pihak-pihak yang terlibat, kita mengucapkan yuk jazakumullah khairan katsiran.